Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama saya Ima Taslimah yang akan mengajar mata pelajaran IPA. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia untuk bagian yang pertama tentang pembelahan sel. Untuk kompetensi dasar yang dimiliki pada bab yang pertama ini adalah memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kita masuk ke bagian yang pertama tentang pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Adapun tujuan sel mengalami pembelahan ada 3. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan jaringan yang rusak, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Selanjutnya, macam-macam pembelahan sel. Ada 2 macam. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan meiosis. Kita masuk pembelahan yang pertama adalah mitosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Untuk memahami pembelahan mitosis, silahkan disimak video berikut ini. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu mitosis? Mitosis adalah proses pembelahan satu sel menjadi 2 sel di mana 2 anakannya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Mitosis sel terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Tentunya pembelahan ini mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Saat kita bayi, sel yang kita miliki jumlahnya tentu lebih sedikit daripada saat kita dewasa saat ini. Jadi, pada saat kita bayi, sel yang kita miliki terus melakukan mitosis sehingga jumlahnya bertambah banyak, akibatnya tubuh kita bertambah besar. Fungsi yang kedua adalah untuk regenerasi sel. Kadang-kadang sel yang ada di tubuh kita mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kerusakan itu harus diganti dengan sel yang baru. Maka, sel yang ada di sebelahnya akan melakukan mitosis sehingga menjadi 2 dan 1 dari sel tersebut akan menggantikan posisi dari sel yang rusak. Nah, fungsi yang ketiga adalah untuk reproduksi. Kita lihat pada makhluk bersel satu, misalnya bakteri. Bakteri melakukan reproduksi dengan cara pembelahan sel, yaitu pembelahan sel secara mitosis. Mitosis sel terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase dan sitokinesis. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama dalam proses mitosis adalah interfase. Pada tahap ini, sel akan memperbanyak material pada dirinya. DNA akan bereplikasi, kemudian berkondensasi, sehingga bentuknya lebih mampat. Selain itu, sentrosom pada sel ini juga akan berduplikasi. Sentrosom ini nantinya akan membentuk benang gelendong yang fungsinya untuk menarik kromosom-kromosom sel. Tahap kedua dalam proses mitosis adalah profase. Pada tahap ini, kromosom sudah berkondensasi dan kemudian disebut dengan kromatid. Kromatid ini akan berduplikasi sehingga membentuk 2 sister kromatid. Pada bagian tengah dari sister kromatid terdapat sentromer. Sentromer ini nantinya berfungsi untuk melekat pada benang gelendong. Selaput nukleus pada sel ini juga mulai memudar dan terbentuk fragmen-fragmen yang lebih kecil. Benang gelendong akan muncul dari kedua sentrosom. Benang gelendong ini akan terus memanjang sehingga sentrosom akan saling menjauh. Tahap ketiga dalam proses mitosis adalah prometafase. Pada tahap ini, kromosom menempel pada benang gelendong. Kemudian benang gelendong akan menarik maju mundur sehingga kromosom tepat berada di garis tengah. Selain itu, 2 sentrosom yang tadinya berdekatan sekarang berada pada titik terjauh yaitu pada masing-masing kutubnya. Tahap keempat dari mitosis adalah metafase. Pada tahap ini, kromosom berada sejajar di garis tengah dari sel. Tahap kelima dari proses mitosis adalah anafase.
Pada tahap ini, dua sister kromatid akan dipisah. Masing-masing kromatidnya akan ditarik oleh benang gelendong menuju kutub. Kemudian, ada juga benang gelendong yang tidak tertempeli oleh kromosom. Benang gelendong ini akan terus memanjang, mengakibatkan bentuk sel menjadi lonjong atau memanjang juga. Tahap terakhir dari mitosis adalah telofase dan sitokinesis. Pada tahap ini, isi sel terbagi menjadi dua, meliputi kromosom, fragmen selaput nukleus, dan sentrosom. Fragmen selaput nukleus akan menyatu kembali, sehingga dapat membentuk nukleus yang utuh. Kemudian akan terjadi lekukan penyibakan sel, di mana lekukan ini dimulai dari membran tengah yang maju terus ke dalam sel, sehingga sel benar-benar Setelah kalian melihat video pembelahan mitosis itu, maka tahapan pembelahan mitosis dapat dilihat seperti ini. Ya, jadi mulai dari tahap profase, kemudian tahap metafase, tahap anafase, dan tahap telofase. Kita lanjutkan, yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Untuk memahami pembelahan meiosis, silakan disimak video berikut ini.
Dari tayangan video pembelahan meiosis tadi, maka tahapan pembelahan meiosis dapat dilihat dari gambar berikut ini. Coba perhatikan, mulai dari tahap yang pertama adalah profase 1, kemudian metafase 1, yang berikutnya adalah anafase 1, berikutnya telofase 1. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, yaitu profase 2, metafase 2, kemudian anafase 2, dan yang terakhir adalah telofase 2. Setelah kalian memahami tentang pembelahan mitosis dan meiosis, maka dapat dilihat perbedaan antara pembelahan mitosis dengan meiosis pada tabel berikut ini. Untuk jumlah pembelahan, pada mitosis itu 1 kali pembelahan, untuk meiosis 2 kali pembelahan. Kemudian untuk jumlah sel anak, pada mitosis itu 2, masing-masing diploid atau 2N. Kemudian untuk meiosis 4, masing-masing haploid atau N. Untuk sinapsis kromosom homolog, pada mitosis tidak terjadi, pada meiosis terjadi. Tempat terjadinya pada mitosis terjadi di sel tubuh. Kemudian untuk meiosis terjadinya di sel gamet atau di organ reproduksi. Peranannya untuk pembelahan mitosis adalah untuk perbanyakan sel, pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi sel. Sedangkan untuk meiosis, untuk peranannya untuk pembentukan sel kelamin. Anak-anak, demikianlah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.